like, I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang konsep Islamic Entrepreneurship. Adapun topik pembahasannya yang pertama yaitu mengenai konsep dasar Islamic Entrepreneurship. Apa itu Islamic Entrepreneurship? Jadi, secara umum, kewirausahaan Islam merujuk pada penggabungan konsep kewirausahaan dengan prinsip-prinsip Islam. Kata kewirausahaan sendiri berasal dari berbagai bahasa seperti entrepreneurship dalam bahasa Inggris, Unternehmer dalam bahasa Jerman, dan Ondernemen dalam bahasa Belanda yang dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai kewirausahaan. Istilah kewirausahaan ini merupakan terjemahan dari entrepreneurship yang memiliki makna sebagai tulang punggung ekonomi atau pengendali ekonomi suatu bangsa. Islam berasal dari kata bahasa Arab yaitu salima yang berarti selamat, yang kemudian menjadi aslama, dan kata ini menunjukkan penyerahan diri, ketundukan, atau ketaatan. Jadi, ketika kata entrepreneurship dan Islam digabungkan, maka hasilnya adalah Islamic Entrepreneurship yang dapat didefinisikan sebagai usaha kreatif dalam menciptakan nilai dari ketiadaan sesuai dengan ajaran Islam, usaha kreatif dalam menciptakan nilai dari yang tidak ada menjadi ada dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Adapun tujuan manajemen lingkungan, tujuan dari diterapkannya sistem manajemen lingkungan ini adalah untuk memberikan dukungan dalam perlindungan dan pencegahan pencemaran lingkungan yang setara dengan keperluan sosial ekonomi, serta untuk membuat manusia, binatang, dan tumbuhan tetap lestari atau hidup di dalam kondisi yang terbaik dan hidup secara alami. Untuk materi yang kedua, yaitu mengenai dasar hukum Islamic Entrepreneurship. Dasar hukum Islamic Entrepreneurship dijelaskan pada Quran Surat Al-Qasas ayat 26, yang artinya salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Abdul Manan menempatkan sumber-sumber tasik sebagai sumber-sumber hukum ekonomi syariah. Menurut sumber-sumber hukum ekonomi syariah adalah Al-Quran, Sunnah Rasul, Ijma', Qiyas, dan prinsip-prinsip hukum lainnya. Tujuan akhir dari hukum Islam ialah mewujudkan kemaslahatan pada manusia itu sendiri. Begitu pula entrepreneurship dalam pandangan Islam sebaiknya dilandasi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai pelaku bisnis atau pengusaha dari perusahaan manapun diharapkan memiliki kualitas dan nilai-nilai yang dapat mendukung bisnisnya. Amanah atau jujur adalah beberapa prinsip yang harus dipegang teguh oleh pengusaha muslim. Akuntabilitas sebuah perusahaan akan terjaga jika didukung oleh personil yang konsisten, jujur,
dan dapat diandalkan. Karyawan yang gigih, jujur, dan dapat dipercaya akan memberikan dukungan. Untuk materi yang ketiga, yaitu mengenai prinsip-prinsip Islamic Entrepreneurship. Prinsip yang pertama yaitu prinsip ketauhidan, kedua prinsip keadilan, ketiga prinsip khilafah. Prinsip ketauhidan ini adalah yang paling fundamental, karena prinsip ini wajib dimiliki dalam Islamic Entrepreneurship sebagai persyaratan utama dalam operasional bisnis dan menjaga kontinuitasnya untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Prinsip keadilan. Prinsip ini berkaitan dengan mempertahankan hubungan yang harmonis dengan sesama manusia dengan orang lain. Seorang pembisnis yang memiliki rasa keadilan mampu memposisikan objek sesuai dengan bagian yang semestinya. Inti dari keadilan tidak hanya ditunjukkan kepada manusia, tetapi juga kepada hewan dan ekosistem secara keseluruhan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip khilafah. Prinsip khilafah ini mengacu kepada perintah Allah untuk menjadi pemimpin alam semesta dan menggunakan sumber daya untuk pembangunan alam semesta. Hidup berdampingan secara sosial ekonomi menyatukan masyarakat. Dari sudut pandang sosioekonomi, hidup berdampingan secara harmonis. Gagasan ini mengarah pada kepedulian sosial yang bermanfaat secara ekonomi dan sosial. Materi selanjutnya yaitu mengenai karakteristik Islamic Entrepreneurship. Apa saja karakteristik dari Islamic Entrepreneurship itu? Jadi, karakteristik Muslimpreneur yang pertama ada takwa sebagai kerangka kerja. Elemen karakteristik ini yang pertama pelaksanaan ibadah fardu ain dan fardu kifayah. Yang kedua, niat untuk menjalankan prinsip-prinsip Islam. Karakteristik yang kedua, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah prioritas. Elemen karakteristiknya: 1. Ibadah kepada Allah sebagai prioritas utama seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan umroh. Sedekah, sholat sunnah, dan ibadah-ibadah lainnya. Karakteristik Muslimpreneur yang ketiga yaitu halal sebagai prioritas. Elemen karakteristiknya yang pertama mencari sumber daya yang halal, bersih, dan murni. Yang kedua, mempraktikkan prosedur yang halal. Karakteristik Muslimpreneur yang keempat yaitu moralitas yang tinggi. Elemen karakteristiknya yaitu yang pertama, tidak terlibat dalam kegiatan yang dilarang oleh Islam seperti riba, suap, penggelapan, perizinaan, pencurian, dan lain-lain. Karakteristik Muslimpreneur yang kelima yaitu terpercaya. Elemen karakteristiknya termasuk kejujuran, kepercayaan, menepati janji, ketepatan waktu, dan lain-lain. Karakteristik Muslimpreneur yang keenam yaitu berpengetahuan luas. Elemen karakteristiknya terus-menerus mencari pengetahuan baru. Karakteristik Muslimpreneur yang ketujuh yaitu peduli terhadap lingkungan sosial. Elemen karakteristiknya produksi tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Materi yang kelima yaitu mengenai perbedaan Islamic Entrepreneurship dengan konvensional.
Mengingat dari segi penyebutan namanya sudah berbeda, maka dipastikan antara Islamic entrepreneurship dan konvensional mengandung unsur perbedaan, yang dimana dalam Islamic entrepreneurship sendiri seorang wirausaha atau entrepreneur diharuskan mematuhi beberapa prinsip-prinsip syariah dengan mendasar kepada Al-Quran dan Al-Hadis serta dasar hukum Islam lainnya. Sedangkan dalam teori konvensional bersifat tidak terbatas dan tidak terikat dengan prinsip-prinsip syariah seperti yang ada pada Islamic entrepreneurship. Perbedaan yang lain dapat dilihat juga dari segi tujuannya. Dalam Islamic entrepreneurship, seorang wirausaha melakukan bisnisnya lebih ke arah tujuan mensejahterakan umatnya serta bisnis sosial dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bisnis konvensional lebih mendasar kepada keuntungan seorang pembisnis itu sendiri tanpa memikirkan keuntungan yang didapat dari orang lain. Kesimpulan dari materi konsep Islamic entrepreneurship ini adalah kewirausahaan Islam adalah proses menghasilkan barang dan jasa melalui operasi kewirausahaan yang ditandai dengan semangat, kreativitas, inovasi, dan kecerdikan. Untuk mendapatkan barang yang baru dan berbeda, diperlukan semangat, kreativitas, penemuan, manajemen, dan kemampuan komunikasi. Abdul Manan menempatkan sumber-sumber tasyik sebagai sumber-sumber hukum ekonomi syariah. Menurutnya, sumber-sumber hukum ekonomi syariah adalah Al-Quran, Sunnah Rasul, Ijma', Qiyas, dan prinsip-prinsip hukum lainnya. Islamic entrepreneurship adalah konsep kewirausahaan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai syariah. Dalam praktiknya, Islamic entrepreneurship memiliki prinsip-prinsip tauhidan, keadilan, dan khilafah yang menjadi panduan utama bagi pengusaha muslim. Karakteristik seorang muslimpreneur mencakup takwa, prioritas ibadah kepada Allah, kepedulian terhadap halal, moralitas yang tinggi, kepercayaan, pengetahuan luas, dan perhatian terhadap lingkungan sosial dan masyarakat. Perbedaan antara Islamic entrepreneurship dan kewirausahaan konvensional terletak pada pematuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tujuan yang lebih mendalam, dan fokus pada kepentingan sosial. Dalam praktiknya, Islamic entrepreneurship memerlukan kejujuran, kebebasan untuk berinovasi sesuai syariah, dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap masyarakat dan lingkungan. Penerapan Islamic entrepreneurship dapat membawa dampak positif dalam pembangunan ekonomi dan sosial, serta menciptakan bisnis yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan memahami prinsip-prinsip dan praktik-praktik Islamic entrepreneurship, pengusaha muslim dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mempromosikan nilai-nilai keislaman dalam dunia bisnis global yang terus berubah. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I fucking with these hoes.